Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan seluruh mahasiswa BKI IAIN Surakarta yang kebetulan pada kesempatan ini mengambil mata kuliah Filsafat Dakwah. Saya pada pertemuan kali ini bermaksud untuk membahas tentang review makalah tema 1, yakni kajian dari Kiai Haji Mustafa Bisri. Agar forum ini ada manfaat dan barokahnya, marilah kita awali dengan bacaan Ummul Kitab ala hadziniyah wa kuliniyah as-solihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Catatan saya terkait tema 1 dan bisa jadi barangkali tema-tema selanjutnya adalah saya baca makalahnya itu tidak ada link YouTube-nya Kiai Haji Mustafa Bisri di makalah. Ya, body note-nya itu loh. Kan saya sudah bilang gunakan Mendeley. Terus kemudian makalah teman kita ini linknya Kiai Haji Mustafa Bisri itu berbicara tentang apa. Makanya kan yang kedua, YouTube-nya Kiai Mustafa Bisri tidak dianalisis. Nah, caranya menganalisis bagaimana? Caranya adalah paparkan dulu isi ceramah Kiai Mustafa Bisri. Misalnya kebetulan kan mendidik anak, misalnya seperti itu. Lah, linknya itu tentang apa dulu? Gitu kan. Terus dari mendidik anak itu dipilahkan antara apa itu mendidik anak. Terus kemudian materinya mendidik anak di usia berapa? Kanak-kanak, remaja, dewasa, atau bahkan mungkin sudah lansia. Misalnya orang tuanya usia 90, anaknya usia mungkin 60 misalnya. Itu bagaimana? Itu kalau kita lihat dipilah-pilahkan kan nanti akan muncul mana aspek ontologi, mana aspek epistemologi, dan mana aspek aksiologinya. Itu. Terus kemudian teman-teman bisa berkomen, misalnya begini, ada nggak orang tua berdurhaka kepada anaknya, misalnya seperti itu. Kalau yang sering kita dengar kan anak durhaka kepada orang tua. Nah sekarang dibalik, ada nggak orang tua durhaka dengan anak, misalnya seperti itu. Nah, inilah yang saya anggap data yang teman-teman kumpulkan, utamanya tema 1, itu tidak kaya. Malah bahas pemikiran orang lain, bukan membedah atau membongkar atau ngoncei, istilahnya kayak gitu, ceramah dari Kiai Mustafa Bisri. Nah, disitulah nanti teman-teman bisa beropini. Apakah mendukung atau tidak gitu. Namanya juga pikiran itu kan sama atau seperti saya sebagai dosen, ya tidak semua apa yang saya sampaikan teman-teman menyetujui dan itu biasa. Sebagaimana saya tidak setuju dengan pemikiran teman-teman. Lah, ketidaksetujuan ini dibangun secara logik berdasarkan data. Misalnya begini, saya tadi kan mengatakan ada nggak orang tua durhaka kepada anak? Ya ada kisah dari Sayyidina Umar ketika ada komplain dari salah seorang sahabat, wahai Amirul Mukminin,
saya ini kok dipukuli oleh anak saya. Terus kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab bertanya, lah bagaimana kamu mendidik anakmu? Dia aku beri kambing, lalu aku beli pecut atau cemeti. Nah, ketika dia gede, nah, dia malah memukuli kepalaku. Lah itu karena kamu ketika kecil anakmu kamu didik seperti itu. Itu sebagai ilustrasi. Atau orang tua ketika anak salah itu memarahinya melebihi porsinya, misalnya memecahkan piring atau gelas. Ya, sebenarnya kan cukup le atau nduk atau nak itu ambil kukup, ambil serok dan sapu terus diambil. Udah selesai. Tapi kamu tidak hati-hati itu kan mahal semacam-macam itu. Padahal kan anak lebih mahal dari piring atau gelas. Atau memberi nama anak dengan sebutan yang buruk misalnya. Anak namanya Bagus. Misalnya Abdullah. Itu malah diloke dengan nama misalnya wedus atau tekek ya ndak bagus itu namanya dolim. Namanya aniaya kepada anak. Ketika anak butuh dukungan, orang tua malah menyalahkan. Itu juga misalnya kamu sedang kepingin usaha sego kucing atau gitu, terus kemudian kamu nyampaikan kepada orang tuamu, Pak, aku mau membuka usaha malah orang tuamu jawabnya, lulusan IAIN dengan biaya mahal kok cuma jualan Padahal kamu menjualan itu dalam rangka proses kepingin menggapai cita-citamu yang memang sudah kamu idealkan. Ini kan hanya menunggu waiting proses saja, jualan jualan online misalnya itu hanya proses, belum sebagai sesuatu yang harapan. Misalnya kamu punya harapan apa yang barangkali itu bisa mengangkat harkat dan martabat, itu kan juga masih proses. Jadi saya berharap ya meskipun makalah kalian sudah dikumpulkan, tidak ada salahnya merevisi. Jadi ketika mengambil tokoh itu dideskripsikan dulu. Misalnya saya akan mengatakan bahwa 3 YouTube dari Kiai Haji Mustafa Birsi. Lah YouTube pertama berbicara tentang apa? YouTube kedua tentang apa? YouTube ketiga tentang apa? Lah ini kamu bandingkan pola pikirnya. Misalnya gini, kenapa kok ada yang berpikir modelnya keras misalnya? Ada yang modelnya slow. Ada yang modelnya itu dibuat mengambang. Misalnya saya kemarin pernah ada pertanyaan ya. Ada seorang remaja yang kebetulan wajahnya tubuhnya ada yang ditato. Nah, pertanyaannya kan bagaimana wudunya, bagaimana jinabatnya? Ya saya nanya dulu, pastikan dulu apakah itu bisa terkena air. Contohnya kayak orang semiran, rambut disemir itu kalau teman-teman di Indonesia mungkin seringnya ya nonton semir brown itu ya, coklat atau keputih-putihan apa ya, kayak silver itu loh, kayak silver tapi cenderung ke emas misalnya seperti itu. Nah, terus kemudian kalau di Mekah itu nanti kalian kalau umroh atau haji itu akan menemukan banyak orang yang juga disemir biru ya. Lah semir itu kan ketika kena air ternyata rambutnya basah, berarti kan nggak masalah. Nah, sama dengan orang tadi ditato, kalau memang airnya tidak terhalang oleh bahan yang digunakan oleh tato ya sudah, nggak usah direpot-repot di lasor dibersihkan ya. Karena nanti akan membuat cacat dan lain sebagainya. Ya sudahlah itu dipakai. Artinya tidak harus dihilangkan. Selain mungkin mahal harganya karena laser atau merusak jaringan kulit itu sendiri, ya sudah bismillah. Itu sebagai pengingat lah biar kita tidak ke situ lagi. Lah itu jawaban dibuat mengambang misalnya. Tapi juga bisa nggak boleh, harus digini. Boleh. Nah, ini kan ini kiainya atau ustadznya cara menjawabnya seperti itu. Mengapa saya menjawab mengambang ya? Karena biar dia tidak tambah masalah misalnya di
Misalnya di laser pun kan akan rusak juga jaringan kulitnya. Mungkin hari ini belum ada masalah, tapi bisa jadi nanti di hasil tua karena kompilasi penyakit bisa jadi. Nah, itu namanya kita menganalisis satu masalah itu bisa jadi tegas, bisa jadi remeng-remeng, bisa jadi apa namanya mencoba pilihan-pilihan. Ya. Nah ini Kiai Mustafa Bisri dalam contoh tiga ini dia lari cenderung kemana? Gitu teman-teman untuk review ya. Ya saya mintalah nanti pada pertemuan kedua makalahnya misalnya ada ini sudah yang sudah dikirim sudah lah, terus yang kalau mau dibenahi biar ada progresnya. Kalau tidak dievaluasi atau tidak direview kan kita tidak tahu bentuknya yang diinginkan seperti apa, yang saya inginkan sebagai dosen, sebagai pendamping belajar teman-teman kayak apa kan nggak ngerti. Gitu saja sementara yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf walafu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bila ada pertanyaan silahkan ditaruh di kolom komentar.